Shalom, saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik di dalam kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Maleakhi pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayatnya yang keenam. Namun sebelumnya kita bersatu dulu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan anugerah-Mu, kasih setiamu yang melimpah dan tercurah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan buat dimensi waktu yang indah ini, satu kerinduan kami. Kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik di dalam kasih Tuhan Yesus. Seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Maleakhi 4 ayat yang pertama sampai ayatnya yang keenam. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Hari Tuhan, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Dan kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan, hal yang luar biasa, salah satu hal yang luar biasa dari Tuhan kita apa itu? Kita pasti semua setuju bahwa janjinya selalu ditepati. Bahwa janji perkataannya tidak akan pernah tidak terjadi. Dan itu juga menjadi keyakinan kita bahwa hari Tuhan itu pasti akan datang. Hari Tuhan itu pasti akan tiba. Itu sebabnya tema kita pun pada saat ini mengatakan hari Tuhan datanglah. Sebab apa? Sebab itu telah diwahyukan, sebab itu telah dinyatakan. Bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali, bahwa Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan lihatlah apa yang diungkapkan oleh Maleakhi di dalam ayat yang pertama itu. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabatku, tidak lain adalah sebuah kepastian bahwa hari Tuhan itu akan datang. Digambarkan seperti perapian. Dan hal yang membuat kita semakin bersuka cita dan hal yang membuat kita semakin lebih lagi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan tidak lain adalah bahwa orang fasik itu akan dibakar, bahwa kezaliman, penindasan, ketidakadilan, kesemena-menaan dan segala sesuatu yang kita alami karena pikul salib, karena menyatakan kebenaran firman Tuhan, karena ingin menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini, firman Tuhan mengatakan semuanya itu akan dibakar, semuanya pribadi, semua situasi yang menghalangi karya Tuhan itu akan dimusnahkan. Bahkan dikatakan sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Artinya benar-benar dimusnahkan di dalam kehidupan ini. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabatku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tapi apa sebaliknya yang akan terjadi dengan kita orang percaya?
dengan setiap pribadi yang mengaku percaya dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Maliaki mengatakan, tetapi kamu yang takut akan namaku, kata Tuhan Yesus, seru Tuhan Yesus, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Artinya apa? Kedatangan, kehadiran Tuhan Yesus itu akan memulihkan setiap kita. Kehadiran dan kedatangan hari Tuhan itu membuat setiap kita bangkit, membuat setiap kita dimampukan untuk melihat kemuliaan Allah, dan kita memperoleh janji dan pengharapan yang dijanjikan Tuhan sebagai pengikut Kristus yang setia di dalam kehidupan kita. Bahkan hal itu dilukiskan seperti anak lembu lepas kandang. Kita akan berjingkrak-jingkrak, kita akan bersuka cita, kita akan bersukaria, kita akan enjoy, rejoice, memuji, memuliakan Tuhan. Sebab waktunya telah tiba. Sebab waktunya telah hadir, dinyatakan di dalam kehidupan kita. Maka kerajaan Allah itu semakin nyata dan terbuktilah dan nyatalah bahwa benar kita bukan warga kerajaan dunia ini, tapi kita adalah warga kerajaan sorga. Dan terbuktilah perkataan firman Tuhan yang mengatakan bahwa dunia ini akan membenci kita. Dunia ini dengan kesenangannya, dengan keserakahannya akan tidak suka dengan setiap kita. Tapi satu hal yang pasti, Tuhanmu, Yesusmu, begitu mengasihi dan begitu peduli dengan kita. Saya jadi tertarik untuk mengkaitkannya dengan apa yang dinyatakan orang-orang di luar sana. Orang di luar sana berpikir atau memilih calonnya atau presidennya, katakanlah demikian, justru lebih sering memikirkan apa yang menyenangkan dirinya sendiri, apa yang mengenyangkan perutnya, tanpa memikirkan akan kemana negara ini, akan kemana bangsa ini berlayar dan berlabuh di tengah-tengah kehidupan kita. Lebih suka untuk memilih pribadi yang memihak secara pribadi, mengenyangkan diri, mengayakan diri di tengah-tengah kehidupannya tanpa berpikir bagaimana keakanan dari kehidupan kita di muka bumi ini. Dan lihatlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, lebih lagi kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang terbaik dalam kasih Tuhan Yesus, sebelum lebih jauh kita hadir di dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita melihat bahwa dikatakan hari Tuhan yang akan datang itu seperti perapian yang berfungsi ganda. Di salah satu sisi membakar dan membinasakan, namun juga memurnikan. Perapian pada tukang logam itu menyingkirkan kotoran dan menghasilkan logam murni. Dan demikian juga lah yang terjadi pada hari Tuhan itu. Pribadi yang dikasihi Tuhan akan dimurnikan dan semakin dikuatkan memperoleh apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya. Mungkin kita bertanya, saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapa Maleaki ini? Maleaki itu berarti utusan. Nama ini mungkin juga singkatan dari Malahia yang artinya utusan Tuhan. Benar, kita tidak diberitahu apa-apa yang cukup cukup jelas tentang siapa nabi ini di bagian perjanjian lama lainnya. Namun kita bisa melihat bahwa Maleaki adalah seorang Yahudi saleh yang tinggal di Yehuda masa pasca pembuangan. Dan dari sejarahnya kita melihat bahwa Maleaki itu sejaman dengan Nehemia. Dan hal yang luar biasa dari seorang Maleaki tidak lain adalah kepercayaan yang kokoh akan perlunya kesetiaan kepada perjanjian dengan Allah. Yang kedua, pribadi yang melawan bentuk-bentuk ibadah yang munafik. Bisa kita baca di Malaki 1 ayat 7 sampai Malaki 2 ayat 9. Dan yang ketiga, dia begitu
getol, begitu kekeh, menghancurkan, menyatakan ketidakbenaran akan penyembahan berhala. Boleh kita lihat di Maliaki 2 ayat 10 sampai 12. Dan yang berikut, dia tidak setuju dengan perceraian-perceraian yang terjadi di tengah-tengah bangsa itu. Dan yang terakhir, bagaimana dia mengkritisi orang-orang yang mencuri persepuluhan, mencuri persembahan yang seharusnya menjadi milik Allah di tengah-tengah kehidupan. Jadi jelas bahwa Maliaki itu adalah orang-orang yang tidak suka, pribadi yang tidak suka dengan kehidupan kemunafikan di dalam kebenaran firman Tuhan. Maliaki adalah pribadi yang ingin menegaskan sekali lagi bahwa hari Tuhan itu pasti datang. Dan lihatlah apa yang dikatakannya di dalam ayat yang keempat tadi, bahwa ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel. Artinya apa? Janji Tuhan itu, apa yang Tuhan katakan, itu pasti akan terjadi. Namun Maliaki ingin mengatakan, seperti apa yang dikatakan di dalam epistel kita, bahwa jangan sibuk mencari tahu tentang kapan hari itu. Tapi satu hal yang pasti, harinya akan tiba. Nats Alkitab mengatakan kedatangannya akan didahului pengutusan Nabi Elia. Kita lihat di ayat yang kelima. Memang dari perspektif Israel, itu dipandang, itu dipahami sebagai cara Tuhan untuk mempersiapkan umatnya. Artinya apa? Tuhan mau menyatakan bahwa kita masih diberi waktu untuk bertobat, meninggalkan kehidupan kita yang lama. Dan kedatangan Tuhan itu dilukiskan sebagai malapetaka besar. Bagaimana orang fasik dilulantakan. Memang kita bisa khawatir, kita bisa takut akan itu semua. Tapi percayalah, ini bukan menjadi sebuah ketakutan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan dan melakukan kebenaran firman-Nya. Ini adalah kegembiraan yang sangat. Ini adalah sukacita yang luar biasa. Sebab hari Tuhan itu menjadi momen yang menggembirakan. Di sanalah kita penuh kebahagiaan, di sanalah kita penuh sukacita. Ketidakadilan berganti dengan terang surya kebenaran. Ketidakberdayaan disegarkan dengan kekuatan baru. Seperti sayap yang patah, seperti sayap yang terkulai, akan dipulihkan. Dan pengkangan itu, kesemena-menaan itu, digantikan oleh kemerdekaan, digantikan oleh kebebasan di dalam Tuhan. Benar, kita tidak tahu kapan hari Tuhan itu akan terjadi. Tapi percayalah, itu pasti terjadi. Sekali lagi, kita tidak tahu hari Tuhan itu kapan. Tapi percayalah, itu pasti terjadi. Artinya, saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah atau tidak perlulah menghabiskan energi untuk menguak misteri kapan hari kedatangan Tuhan. Tapi yang harus kita lakukan sebagai orang beriman, sebagai orang yang percaya, tetaplah teguh, tetaplah kokoh, waspada, setia, bahkan kesabaran di dalam Tuhan. Kalau ada yang bertanya, sampai kapan kita menanti? Sampai kapan kesabaran itu? Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabatku, sabar itu tidak bertepi. Kalau bertepi itu bukan sabar namanya. Maka sabarlah di dalam Tuhan. Bersaksilah, pakailah kesempatan ini, pakailah waktu yang masih Tuhan berikan bagimu untuk bersaksi, untuk melayani Tuhan, untuk melayani, untuk menyatakan kebenaran Tuhan, bahwa kerajaan Tuhan, bahwa hari Tuhan itu akan tiba. Jangan merasa nyaman dengan apa yang ada padamu. Jangan merasa bahwa hidupmu adalah untuk dirimu. Tapi lakukanlah, tapi nyatakanlah kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupanmu. Maka saatnya akan tiba, Tuhan akan mengatakan kepada kita dan menjemput kita bahwa kita benar adalah anak-anak yang dikasihinya, dan sorga yang Tuhan telah persiapkan benar-benar menjadi milik kita.
Lalu apa yang menjadi refleksi yang bisa kita petik dalam firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama tentu saja hari Tuhan itu pasti datang. Jangan pernah meragukannya. Bersiap-siaplah, berjaga-jagalah, dan selalulah waspada. Jangan biarkan si iblis merenggut, merampas imanmu. Yang kedua, saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penderitaanmu, pergumulanmu, salib yang kau pikul di dalam kehidupan ini, percayalah Tuhan akan gantikan dengan sukacita, bahkan melampaui setiap penderitaan, setiap pergumulan yang engkau alami karena pikul salib ikut Yesus dalam kehidupanmu. Lalu apa yang ketiga? Kapanpun hari Tuhan itu tidak menjadi masalah bagi kita. Tapi ketika kita memahami kapanpun hari Tuhan itu, berpikirlah bahwa hari Tuhan itu terjadi besok, terjadi nanti, terjadi sebentar lagi. Maka lakukanlah hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Sebab Tuhan datang sebentar lagi. Sebab Tuhan akan datang besok. Artinya tidak lama, maka bertindaklah seolah-olah datang Tuhan itu akan segera dan segera di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang terakhir? Yang terakhir, bersaksilah dan hiduplah dengan iman bahwa Tuhan akan menjemput kita menuju ke keabadian itu. Bahwa Tuhan akan menyatukan kita seperti janjinya. Aku pergi ke sorga menyediakan tempat bagimu. Banyak tempat di sorga. Dan biarlah itu menjadi milik kita seutuhnya. Selamat bertemu di surga nyata di dalam Yesus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat setiap kami. Bahwa hari Tuhan akan datang. Dan kami bersuka cita di dalam Engkau. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, enyahkanlah virus-virus ini. Amin.